Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan Marpaung dengan NIM 081911333074. Saat ini saya akan menjelaskan tentang periferal dan bahasa pemrograman sebagai pemenuhan dari tugas UTS Fisika Komputasi. Periferal, apa itu periferal? Jadi periferal adalah hardware tambahan yang disambungkan ke komputer atau smartphone yang biasanya digunakan dengan menggunakan bantuan dari kabel ataupun namun sekarang juga sudah banyak periferal dengan wireless atau tanpa kabel. Periferal ini bertugas untuk membantu komputer atau smartphone menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh hardware yang sudah terpasang di dalam casing. Periferal dibutuhkan sebagai spesifikasi peralatan pendukung yang dibutuhkan oleh sebuah PC atau smartphone agar dapat bekerja secara optimal. Seperti yang kita dapat lihat, saya mengambil contoh dari periferal dari smartphone itu sendiri. Misalnya kita di sini bisa lihat terdapat keyboard, terdapat layar touchscreen untuk membantu user dalam menjalankan tugasnya, yaitu menggunakan smartphone itu sendiri. Berikutnya terdapat beberapa contoh dari perangkat periferal pada komputer. Contohnya adalah printer, keyboard, dan mouse. Ketiga benda ini digunakan untuk membantu user dalam menyelesaikan tugas yang menggunakan personal computer. Di mana ketika tiga komponen tersebut tidak terdapat pada komputer, otomatis user akan kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Komponen periferal itu sendiri juga terdapat RAM. RAM atau Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu agar dapat diproses dengan cepat. RAM sendiri bersifat volatile, artinya membutuhkan aliran listrik. Berbeda dengan media penyimpanan lainnya seperti hard disk, flash disk, atau CD atau DVD yang bersifat non-volatile. Jadi RAM hanya bekerja saat komputer dalam keadaan hidup saja. Berikut adalah contoh dari RAM. Ini adalah contoh dari RAM pada personal computer dan ini adalah contoh dari RAM pada smartphone. Berikutnya adalah memori. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage. Komputer memori atau memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori dibagi menjadi dua bagian, diantaranya adalah memori internal dan eksternal. Jadi apa itu memori internal? Memori internal adalah memori yang dapat memiliki fungsi sebagai pengingat. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini yang disimpan dalam memori utama adalah dapat berupa data ataupun program. Memori biasa dibedakan menjadi dua bagian, diantaranya adalah ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut cache memori, CMOS, DRAM, dan SDRAM, dan DIMM. Berikutnya adalah memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data ataupun program, contoh hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data yang bersifat tetap atau non-volatile, baik pada saat komputer aktif maupun tidak. Memori eksternal biasa disebut juga sebagai perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Berikutnya adalah prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen penting dari komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor juga disebut sebagai otak dari komputer. Secara singkat, prosesor bekerja untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh pengguna komputer itu sendiri. Dan dalam sebuah komputer, prosesor layaknya sebuah mesin yang mana kinerjanya harus dibantu oleh komponen-komponen lain seperti mainboard, memori, dan banyak hal lainnya. Selain itu, prosesor biasanya terletak di motherboard dan diletakkan di soket yang telah disediakan. Berikut adalah jenis-jenis dari prosesor, di mana terdapat prosesor Intel, prosesor AMD, prosesor Apple yang digunakan hanya khusus pada Apple, dan prosesor IBM yang masih banyak juga digunakan oleh orang-orang sampai saat ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman?
Jadi bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi utama dari bahasa pemrograman adalah sebagai alat untuk memberikan perintah kepada komputer agar dapat bergerak mengolah kata sesuai dengan apa yang user inginkan. Hasil keluaran bahasa pemrograman sendiri dapat berupa aplikasi maupun suatu program khusus. Perkembangan bahasa pemrograman ini tentu menciptakan berbagai inovasi teknologi yang mampu membantu kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, misalnya masyarakat saat ini banyak menggunakan Gojek, Grab, dan lain-lain yang merupakan output dari bahasa pemrograman itu sendiri. Contoh lainnya adalah program lampu lalu lintas di jalan, mesin kasir, aplikasi game, antivirus, web, media sosial, dan lain-lain. Bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya adalah desktop-based programming, web-based programming, dan mobile-based programming. Desktop-based programming adalah pemrograman desktop atau biasa disebut juga sebagai bahasa pemrograman berbasis desktop, yang mana ini adalah sebuah pemrograman di mana seseorang membuat program yang berbasis pada desktop itu sendiri. Misalnya kita membuka aplikasi yang ada di komputer seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, dan lain-lain. Pemrograman desktop adalah di mana seseorang mengembangkan sebuah program yang dapat dijalankan dengan komputer dan file dari program tersebut dieksekusi dalam sistem komputer itu sendiri. Contoh bahasa pemrograman berbasis desktop diantaranya adalah Java, MySQL, Python, dan C++. Java. Apa itu Java? Jadi Java adalah bahasa pemrograman yang banyak dipakai oleh banyak programmer dikarenakan Java dapat digunakan untuk membuat aplikasi berbasis mobile, desktop, hingga embedded device. Bahasa pemrograman Java sendiri banyak digunakan dikarenakan Java sendiri sangat mudah digunakan, berorientasi pada objek, dan bahasa pemrogramannya pun aman, bisa digunakan di banyak platform, multi-threaded, dan bisa juga disebut bisa digunakan untuk menjalankan beberapa program sekaligus. Namun kekurangan dari bahasa pemrograman Java itu sendiri adalah performanya yang lebih lambat, penggunaan memori yang cukup banyak, dan kodenya yang agak rumit dan juga mudah untuk di-decompile, serta yang terakhir adalah tampilan GUI pada Java kurang menarik. Berikutnya adalah Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif yang dapat digunakan di berbagai platform dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode dan merupakan salah satu bahasa populer yang berkaitan dengan data science, machine learning, dan Internet of Things. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diracik oleh Guido van Rossum. Python juga dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari karena struktur sintaksnya rapih dan juga mudah dipahami. Berikutnya adalah PHP. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side di mana script dari PHP nantinya akan diproses di server. Jenis server yang digunakan bersama dengan PHP antara lain Apache, NginX, dan Lightspeed. Saat ini tak kurang dari 78% website di seluruh dunia juga menggunakan bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Rasmus Lerdorf di tahun 1995 ini. Bahkan platform besar seperti Facebook pun menggunakannya. Kelebihan PHP adalah cenderung mudah dipelajari, PHP bersifat open source, dan banyak pilihan database. Sekian dari penjelasan saya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nathanael Mantau dengan NIM 0819 1133 3074. Pamit undur diri. Terima kasih.